Bagaimana untuk kemudian seseorang menginginkan dirimu? Jadi setelah dia lihat kamu, dia pelajari kamu, dan dia tahu persis personalitimu, sehingga kemudian dia sangat menginginkan dirimu untuk kemudian jadi kekasih hatinya, bahkan menjadi pasangan hidupnya untuk seumur hidupnya. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman untuk kemudian kamu bisa menempatkan dirimu dan bisa menjadi pribadi yang terbaik. So, bagaimana membuat seseorang menginginkan dirimu? Yang pertama, ini penting banget. Yang pertama, jadilah bersinar di dalam kehidupanmu. Artinya, kamu itu di dalam lini kehidupan banyak hal yang berhasil kamu kerjakan. Ya, tentunya kamu orang yang bekerja keras, orang yang mau belajar, ya, orang yang upgrade skill, sehingga banyak hal yang kemudian membuat kamu itu bersinar. Nah, ini yang menjadi daya tariknya. Ketika kamu bersinar, banyak orang pengen dekat sama kamu, pengen nempel sama kamu, bahkan pengen kamu jadi kekasih hatinya. So please, bersinarlah. Yang kedua, maksimalkan yang namanya penampilanmu. Gak mesti kamu yang branded ya, gak mesti. Gak mesti pakai brand yang mahal, gak mesti. Tapi bagaimana kamu kemudian dalam berpenampilan, kamu itu benar-benar memperhatikan. Mulai dari bau mulut, bau badan, ya, bau ketek segala macam, dan baju yang kamu kenakan, sepatu, semuanya coba diperhatikan penampilanmu. Karena begini, mata gak bisa menilai hatimu. Mata itu akan melihat penampilanmu. Jadi kesan pertama itu sangat penting. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bangunlah circle-mu yang wow. Artinya bangunlah pertemananmu yang benar-benar positif, yang benar-benar produktif, dan pertemananmu adalah orang-orang yang punya goals dalam kehidupan mereka, sehingga orang-orang melihat kamunya itu keren banget, kamu itu hebat banget. Karena apa? Sebagaimana kamu punya circle, maka image-mu juga kurang lebih seperti itu di pandangan orang. So please, bangun circle-mu yang positif. Itu akan membuat seseorang menginginkan dirimu, tertarik dengan dirimu. Itu yang ketiga. Yang keempat, bangunlah yang namanya personal branding yang kuat. Kamu ini dikenal orang sebagai apa? Dan semakin berbanyaklah orang yang kemudian mengenal kamu. Contoh, kamu kuat mungkin di sosial media, ya, terus kemudian kamu dikenal dengan sosok yang lucu mungkin, ya. Coba bangun personal brandingmu. Nah, biasanya semakin kamu dikenal, ya, semakin kamu punya ciri khas, ada banyak orang yang kemudian ingin dekat sama kamu, ya. Ada banyak orang yang kemudian ingin kamu itu jadi kekasih hatinya. Sebab apa? Personal brandingmu sangat kuat. Untuk itu, coba kamu ingat-ingat apa yang menjadi ciri khas dirimu, dan perkuatlah itu di sosial mediamu, sehingga engkau punya personal branding makin banyak dan makin luas, ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah jadilah pribadi yang optimis, ya, jangan pesimis. Gak ada gunanya pesimis. Yang ada kamu akan semakin down dan semakin down karena kamu pesimis. Untuk itu, apapun kekuranganmu, apapun kelemahanmu, jadilah optimis. Dan lihatlah, itu yang akan membuat orang-orang itu terkesima, terkagum. Dan tidak sedikit yang kemudian sangat-sangat menginginkan dirimu.
untuk kemudian menjadi kekasih hatinya. Sebab kehadiranmu selalu membawa hal yang baik, hal yang luar biasa, hal yang positif. Karena kamu orangnya optimis. Itu yang kelima. Yang keenam, bagaimana membuat seseorang menginginkanmu. Yang keenam adalah optimalkan yang namanya potensimu. Jadi coba pelajari, apa sebenarnya potensimu? Di mana potensimu? Dan optimalkanlah potensimu itu sehingga engkau menjadi menguasai, menjadi ahlinya di situ. Dan itu yang akan membuat orang-orang itu terkagum-kagum, terpukau lihat potensimu yang luar biasa. Dan ini membuat tidak sedikit orang menjadi tertarik dan menginginkan dirimu. So please, apa yang menjadi potensimu? Coba dimaksimalkan itu. Jangan didiamkan. Sayang, rugi gitu loh. Oke? Itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan, bagaimana membuat seseorang menginginkan dirimu lebih daripada yang lain. Maka yang terakhir adalah jadilah pribadi yang bersyukur. Karena begini, pada dasarnya orang yang bersyukur, orang itu punya daya tarik yang kuat. Pada dasarnya orang yang bersyukur, ya, itu inner beauty, kecantikan yang dari dalam diri dia itu betul-betul terpancar, bersinar. Dan ini yang membuat biasanya lebih awet muda. Karena apa? Inner beauty-nya terpancar ketika dia bersyukur. Dan bukan cuma itu, Tuhan pun senang dan tertarik melihat apabila umatnya atau anak-anaknya itu kemudian bisa bersyukur di dalam kehidupannya. Nah, saya nggak tahu teman-teman, apakah kamu tipikal orang yang bersungut-sungut, tipikal orang yang protes, atau sebaliknya kamu adalah tipikal orang yang bersyukur. Yang pasti ketika kamu bersyukur, banyak orang pengen dekat sama kamu, banyak orang kemudian pengen kamu jadi kekasih hatinya. Karena apa? Kamu itu nyaman sekali ketika dekat, ya. Kamu itu membawa kedamaian. Karena apa? Kamu bersyukur. Nah, untuk itu teman-teman, dari beberapa poin ini, yang mana yang menggambarkan dirimu? Apakah kamu udah bersinar? Apakah penampilanmu sudah maksimal? Apakah personal brandingmu udah kuat? Apakah kamu pribadi yang optimis? Apakah engkau sudah mengoptimalkan potensimu atau gimana? Dan terakhir, apakah engkau sudah bersyukur di dalam kehidupan ini? Oke? Coba komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan share. God bless you.